بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi wa qatafa ala atharihi ila yaumil jam'i waddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله، Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Jalla wa Ala senantiasa memberikan kepada kita hidayah, taufik, ketakwaan, dan menjadikan kita dan keluarga kita sebagai ahlu tauhid, ahlu sunnah, ahlul ilmi, dan juga orang-orang yang senantiasa ahlus sabri 'alal haq, orang-orang yang sabar untuk senantiasa berada di atas kebenaran. Karena untuk mengikuti kebenaran, seseorang harus memiliki kesabaran yang begitu besar. Karena kebenaran di zaman fitnah ini sudah banyak tidak dikenal oleh manusia. Yakni apa-apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak yang tidak lebih dikenal oleh manusia dibandingkan dengan ucapan-ucapan banyaknya manusia. Karena manusia pada hari ini banyak yang berbicara tentang agama, tentang hidup dan kehidupan dengan syahwat mereka, dengan hawa nafsu mereka. Padahal manusia tidak bisa mengatur kehidupan mereka sendiri-sendiri. Seorang ulama besar, beliau mengatakan, min ulama'is salaf, yakni Sufyan bin Uyainah. Beliau mengatakan, tidak ada sesuatu yang berat bagi diriku kecuali mengendalikan ucapanku, hawa nafsuku, dan besarnya syahwat manusia. Karena hawa nafsu manusia dan syahwat itu begitu besar, dan tempat di mana syaitan menjadikan kedua hal tersebut itu adalah sebagai alat dia untuk menggelincirkan manusia dari kebenaran. Pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang sifat-sifat yang buruk yang menyebabkan seseorang itu jauh dari kebenaran. Kita meyakini bahwa sesungguhnya kebenaran itu hanya ada satu, yakni apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-kali kalian ragu dengan kebenaran ini. Kemudian kita juga melihat apa yang disebut dengan ilmu yang benar yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ilmu itu adalah firman Allah, sabda Nabi, dan qaul, perkataan para sahabat. Sedangkan yang tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu adalah terlihat baik, walaupun terlihat ilmiah, walaupun terlihat sesuatu yang dibenarkan oleh banyak manusia dalam perkara-perkara agama, falaysa bi'ilmin, maka itu bukan ilmu dan itu bukan bagian dari kebenaran. Ini menunjukkan bahwa kebenaran itu bukan milik manusia, tapi kebenaran itu milik siapa? Milik Allah. Karena hanya Allah yang bisa menurunkan kebenaran. Adapun manusia, yang dimiliki oleh mereka adalah pembenaran. Karena kecondongan hawa nafsu untuk mentazkiyah diri. Kecondongan hawa nafsu untuk mentazkiyah diri. Atau mengakui kebaikan dirinya, atau kebenaran dirinya, atau mengakui apa yang sudah ada pada dirinya di hadapan manusia. Maka di zaman ini kita melihat, bahkan orang-orang yang sudah ngaji, sudah rajin ke majelis ta'lim, jiwa-jiwa pembenaran atas apa yang mereka lakukan itu terkadang masih suka muncul, dan itu merupakan sifat yang begitu buruk yang bisa menjauhkan mereka dari kebenaran. Karena berbeda jauh antara kebenaran dengan pembenaran. Adapun kebenaran harus kita ikuti. Kita minta kepada Allah dalam doa yang sering kita dengar, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada saya kebenaran, bahwa kebenaran itu hak, benar. Dan kami, berikan kepada kami, yaitu jalan untuk mengikutinya. Warzuqna ittiba'ah. Rizkikan kepada kami untuk mengikuti kebenaran. Karena zaman, ketika sudah zaman inkilab, zaman yang terbalik antara kecondongan manusia kepada kebenaran dengan kesesatan, lebih besar kepada kesesatan. Kecondongan manusia kepada orang yang jujur dengan orang yang dusta, lebih besar kepada orang yang dusta. Kecondongan manusia kepada orang yang amanah dengan yang berkhianat, lebih besar kepada yang berkhianat. Inkilabuz zaman. Disebutkan oleh Nabi inkilabuz zaman. Ketika zaman ini sudah berbolak-balik. Begitupun hati manusia berbolak-balik. Yang disebutkan oleh Nabi SAW, bahwa paginya beriman, sorenya kafir. Maka tidak ada di antara kita yang bisa menjamin bahwa dia bisa selamat daripada rusaknya dunia ini, daripada rusaknya manusia yang mengikuti hawa nafsunya. Kalau kebenaran harus kita ikuti, walaupun itu berat, walaupun itu sedikit orang yang mengikutinya. Apa dikatakan oleh seorang ulama salaf? Hendaklah kalian alaikum bitariqil huda, bitariqil haq. Hendaklah kalian mengikuti jalan kebenaran, yakni apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tastauhis bikillatin salikin. Dan jangan sekali-kali kalian itu merasa berputus asa, merasa minder karena sedikitnya orang yang mau mengikuti kebenaran. Karena Allah sudah sebutkan di dalam Al-Quran, minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Akan sedikit di antara mereka yang beriman, tapi banyak yang fasik. Ketika kebenaran datang, di tengah sudah banyaknya pendapat manusia yang keliru. Sudah banyak pendapat manusia yang keliru. Manusia yang berbicara tanpa ilmu, dan kemudian itu dijadikan sebagai rujukan oleh manusia-manusia yang lainnya, bahkan banyak pengikutnya, bahkan banyak yang setuju dengannya, bahkan yang menganggap itu adalah kebaikan. Sudah banyak manusia yang tertipu dengan keburukan tersebut. Entah itu tradisi, entah itu budaya,
entah itu ucapan, entah itu hukum yang berlaku di tengah masyarakat. Satu contoh misalkan di Sumatera Barat, bahwa warisan kepada perempuan itu jauh lebih besar. Dan lain sebagainya. Tentang budaya-budaya pernikahan, tentang budaya-budaya ibadah-ibadah, tradisi lain sebagainya. Sudah berkembang di kalangan masyarakat sesuatu yang bukan datang dari kebenaran, yakni sesuatu yang datang dari hasil pembenaran seseorang terhadap ucapan-ucapannya yang batil. Kalau kebenaran itu adalah ilmu. Kalau pembenaran itu adalah syahwat dan hawa nafsu. Itu perbedaannya. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr di dalam kitab Ahadits Islahul Qulub. Maka seseorang yang mengikuti kebenaran, dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang begitu berat. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya orang yang berpegang kepada kebenaran, yakni kepada sunnah di hari ini, seperti memegang bara api di tangan. Nah, itu kalau memang terlihat begitu beratnya seseorang yang berada di atas kebenaran. Begitu beratnya seseorang. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min waraikum ayyamus sabr." Hari-hari yang akan kalian lalui adalah hari-hari yang penuh dengan kesabaran nantinya. Kesabaran di sini bukan hanya dalam bentuk ujian fisik, dicaci maki, dihina, bukan. Tapi terkadang sebuah kenikmatan dunia yang menyilaukan mata, kalimat-kalimat yang indah yang dibenarkan oleh hawa nafsu, ucapan-ucapan yang pada akhirnya kita melakukan pembenaran atas ucapan tersebut tanpa ilmu, ini yang paling berbahaya. Karena fitnah itu bukan hanya fitnah syahwat, tapi juga ada fitnah syubhat. Maka disebutkan oleh Nabi SAW, yumshi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya dia beriman, paginya kafir. Sangat halus sekali yang namanya fitnah itu datang di malam yang gelap gulita. Seseorang yang paginya beriman, dia beriman bahwa sesungguhnya Allah berada di atas arsy. Lalu karena mendengarkan ucapan ahlul kalam, mendengarkan ucapan ahli filsafat yang menggunakan dalil di otak-atik sana sini sini sini, akhirnya oh iya, rupanya nggak boleh kita mengatakan bahwa Allah itu berada di atas arsy. Berarti Allah itu adanya di hati, Allah itu adanya di mana-mana. Terjadi kekufuran. Ini karena kenapa? Ucapan-ucapan yang indah. Dan ini lebih berat. Ini lebih berat. Makanya Ubaid ibnu Yunus, dia ketika mendengar ada seseorang, orang Mu'tazilah, dia ingin berbicara, menyampaikan sesuatu, maka dia tidak mau mendengarkannya. Karena kenapa? Dikhawatirkan syubhat. Maka untuk menempuh dan menemukan jalan kebenaran ini, seseorang harus betul-betul memiliki sifat-sifat yang mulia. Dan yang terpenting adalah dia harus menjauhi sifat-sifat yang buruk yang ada pada dirinya, yang menjauhkan dia dari kebenaran. Ada kitab yang ditulis oleh seorang ulama, ya, namanya As-Sarif Anil Haq, yaitu Syekh Hamad bin Ibrahim Al-Uthman. Dan ini dibahas juga oleh Ustadz Abu Yahya Badrussalam, ya. Bagaimana orang-orang itu jauh dari kebenaran. Baik. Adapun sifat-sifat buruk tersebut, kita kepada pembahasan yaitu 4 sifat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Walaupun sifat-sifat ini, ya, itu berkembang sesuai dengan keadaan seseorang. Dan ini sifat-sifat ini memang sangat erat ada pada diri manusia. Yang pertama, yang akan menjauhkan seseorang dari kebenaran, dari al-haq, yaitu adalah sifat sombong. Yaitu sifat sombong. Sifat sombong ini merupakan sifat yang begitu buruk sekali. Walaupun orang yang sombong
kita lihat mungkin dia adalah orang-orang yang biasa, ya. Karena sombong di sini ada erat kaitannya dengan ujub, kemudian di dalamnya terdapat riya, menampakkan amalnya, kemudian meremehkan manusia, itu juga termasuk bagian dari kesombongan. Disebutkan juga oleh Nabi SAW bahwa bagian dari kesombongan itu adalah menolak kebenaran. Kenapa seseorang itu menolak kebenaran? Karena sifat sombongnya. Satu ketika ada seseorang yang dia makan dengan tangan kirinya. Ditegur oleh Nabi SAW. Jangan makan dengan tangan kiri. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu biha. Jangan kamu makan dengan tangan kiri. Dalam riwayat lain orang ini mengatakan, saya tidak bisa dengan tangan kanan. Saya bisanya dengan tangan kiri. Ya. Kata Nabi, tidaklah sesuatu yang menghalangimu, membuat kamu tidak bisa mengganti dengan tangan kanan kecuali kesombongan. Dan kesombongan ini ada juga itu dalam bentuk minder. Minder itu adalah bagian daripada kesombongan. Tapi judulnya minder ini, kata para ulama, ini namanya kesombongan yang tertunda. Jadi minder ini kesombongan yang tertunda. Dia melihat orang, lihat begini, ya. Kemudian dia minder. Oh, jangan dia mau orang kaya, ya. Tapi nanti kalau dia kaya, dia akan melakukan. Akan dikeluarkan semua syahwatnya. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya lupa. Apa itu yang disebut dengan sifat? Nah, kita sampaikan dulu tentang makna daripada sifat agar kita paham. Ya. Sifat itu adalah maknanya sesuatu yang melekat pada seseorang. Kita bicara manusia saja. Sesuatu yang melekat kuat pada seseorang yang dihasilkan dari jiwa, ya. Yang dihasilkan dari jiwa, dan yang kedua dari sikap yang berterus-terus. Ya. Nah, kalau dari jiwa udah jelas, seseorang yang memiliki sifat, walaupun di awalnya dia tersembunyi. Contoh, dalam masalah pernikahan, seseorang yang memiliki sifat pemarah di awal-awal pernikahan, seorang laki-laki, dia tidak akan menunjukkan sifat aslinya kepada siapa? Istrinya. Sifat culasnya tidak ditunjukkan, sifat malasnya tidak ditunjukkan, sifat abainya tidak ditunjukkan. Karena di awal-awal pernikahan, atau mungkin banyak yang belum menikah misalkan, dia menunjukkan kepada seorang wanita, begitu juga wanita kepada suaminya, ditunjukkan terlebih dahulu yang bukan sifat aslinya. Ditunjukkan dulu. Dia biasanya orangnya pemarah, emosi. Tapi karena menikah dengan seorang wanita, dia tidak tunjukkan dulu. Ya, ini adalah sifat yang melekat. Apakah bisa berubah? Dan iya, sifat itu bisa berubah. Ya, sifat yang buruk bisa berubah. Ya, sifat yang buruk bisa berubah. Dan yang kedua, sifat yang buruk bisa dikendalikan. Itu dijelaskan oleh para ulama, ya, dengan masalah bab-bab sifat tersebut. Adapun kalau sifat bagi Allah itu kita berbeda lagi. Itu dalam kitab dalam pembahasan tauhid asma wa sifat, ya. Jadi ada sifat yang tumbuh dari jiwa, memang betul ada juga memang karena sesuatu, ya, berterus-terus pada akhirnya terjadilah sifat ini. Ini orang tidak emosian, tapi karena terus-terus dibantai dengan apa? Kemarahan, atau karena pergaulan dia yang salah. Keluarlah akhirnya dia sifat dia yang buruk. Yang sebenarnya sifat itu tidak ada pada dirinya, tapi karena dia terbiasa, dia adalah orang yang tidak iri, dia orang yang tidak hasad. Dia orang yang tidak suka dengan sesuatu, tapi karena pergaulannya dengan orang yang memiliki sifat yang buruk, akhirnya tabiat manusia, dikatakan oleh para ulama, tabiat manusia,
Kalau melihat keburukan, dia senangnya mengikuti. Makanya apa kata para ulama? Para ulama salaf mengatakan, apabila kalian melihat ada seseorang berbuat buruk, berbuat maksiat, berbuat dosa di depan kalian, waspadai 3 bahaya. Dan ini saya pegang erat-erat. Waspadai 3 bahaya. Bahaya yang pertama, kita bisa mengikuti dosa yang sama. Ini bahaya yang pertama. Kalau kita melihat ada orang main judi, ya, atau mungkin laki-laki dan perempuan pacaran misalkan di salah satu taman yang sepi. Awalnya kita yang sudah ngaji, masa pacaran? Awalnya, ya. Tapi ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal yang sama, terinspirasi dia. Ya. Dan betapa banyak keburukan-keburukan yang diterangkan oleh manusia. Terjadinya pembunuhan dengan cara begini, perampasan dengan cara begini, begal menggunakan cara begini, malah menjadi inspirasi bagi orang-orang yang berbuat jahat. Saya pernah bertemu dengan orang mantan perampok, ya, keluar dari penjara. Dia udah ngaji, ya. Itu di dalam penjara ngapain? Di dalam penjara diajarin cara yang paling bagusnya malah. Ya. Cara yang paling bagus kalau mau merampok, kalau mau merampas, kalau mencuri, copet dan lain sebagainya, malah diajari. Ya. Nah, ini memang tumbuh kadang-kadang dari apa? Dari orang lain. Makanya apabila seseorang melihat dosa di depan matanya, ini musibah. Ya. Ini musibah. Bapak, kita kalau melihat ada orang berbuat dosa di depan kita, ini musibah. Hari itu Allah tampakkan kepada kita orang yang berbuat dosa. Yang pertama, bisa jadi kita mengikuti dosa yang sama. Seorang wanita, seorang istri, ketika dia melihat ada seorang wanita, dia berantem dengan suaminya di tempat umum. Ya. Berantem dia dengan suaminya di tempat umum. Di kalimat-kalimat keluar semua. Ya. Kemudian, ya, maka wanita tersebut, ya, ketika dia ada masalah nantinya dengan suaminya di tempat umum, biasanya dia kalau mungkin ngomong sama suaminya itu sembunyi-sembunyi, jangan sampai terlihat di depan umum. Tapi karena dia melihat ada beberapa wanita yang ngomel, laki-laki juga yang berani bentak istrinya di depan umum, akhirnya wanita dan laki-laki ini melakukan hal yang sama, terinspirasi, mengikuti keburukan akhirnya. Makanya yang pertama, apabila kita melihat ada dosa di depan mata kita, bisa jadi kita menjadi mengikutinya. Kita lihat di media sosial, lihat ada video yang buruk, dilihat sebentar, begitu ke bawah, video lagi. Lama-lama ketagihan ya? Ketagihan. Itulah tabiat manusia, memang begitu. Ngelihat ada orang lain, kamu nonton apa? Nonton begitu. Oh, begitu ya. Oh, lihat. Ya. Betapa banyak keburukan yang tersebar, itu dikarenakan apa? Ada yang menyebarkannya. Allah mengatakan di dalam surah An-Nur ayat yang ke-19, "Wa man arada an tasyi'a fahisatan fil ladzina amanu." Siapa saja orang-orang yang berani menyebarkan fahisyah di kalangan orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada keburukan, jangan disebarkan. Kemudian yang kedua, ya, bahayanya adalah kita ketika melihat ada orang berbuat dosa, kira-kira benci nggak, Pak? Ada orang berbuat dosa nih, benci nggak? Benci. Terus efek daripada kebencian itu, ahlu sunnah, orang yang memiliki akhlak yang baik, dia berlindung kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung. Dan lindungi orangnya agar dia bertaubat kepadamu, ya Rabb. Kelembutan hati ahlu sunnah itu harus besar. Tapi kenyataannya banyak pada hari ini, ketika melihat ada dosa, dia malah mengejek, menghina. Menghina dosa yang dilakukan oleh saudaranya, sesama muslim. Ingat, saudaranya sesama muslim. Lalu disebarkan dosa tersebut kepada yang lain. Kemudian diingat-ingat sama dia. Maka apa kata Nabi SAW, ini bahayanya buat kita. Siapa yang mengejek seseorang karena dosanya, maka Allah tidak akan matikan dia kecuali dia melakukan dosa yang sama. Allahul musta'an.
Makanya banyak ya orang-orang yang tidak bisa istiqomah hanya lantaran dia melihat orang lain yang tidak istiqomah. Dia mengajinya, kadang-kadang ngaji, kadang enggak. Besok dia begitu. Ya, padahal dia harusnya bisa istiqomah. Tapi karena dia meledek, mengejek orang yang tidak istiqomah, akhirnya dia melakukan dosa yang sama. Ya. Kemudian yang berbahayanya, dan ini berbahaya bagi hati kita, bagi orang-orang yang memiliki sifat inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takutnya, khasyahnya kepada Allah begitu besar atas dosa yang mereka lakukan. Ini begitu berbahaya ketika dia melihat ada seseorang berbuat dosa di depan matanya. Apa itu? Yang namanya dia melihat dosa orang lain, berarti dia tahu orang lain berbuat dosa. Bahayanya apa? Karena dia melihat orang lain berbuat dosa, dia ingat dengan dosa dan aib orang lain, tapi dia lupa kepada dosa dirinya sendiri. Kita kalau bapak-bapak, ibu-ibu masuk ke pasar. Saya pernah dengan Syekh Shalih Al-Wanayan, ya, di salah satu kota, ya, di Saudi, ya. Suruh masuk ke pasar. Kemudian di sana disuruh mencatat semua kekeliruan yang ada di dalam pasar. 12 orang. Ya, yang mulazamah dengan beliau. Oh, Ustaz. Yang masuk ke pasar kita lihat, ini ngurangin timbangan, oh ini teriak-teriak, oh ini apa. Begitu kita setor kepada beliau, ya. Kata beliau, ya. Lalu bagaimana dengan dosa kalian? Kalian catat juga dosa kalian. Nah, kita bingung karena sudah terlalu banyak dosa orang. Kita bingung lah. Saya kan ke pasar tujuannya untuk menuntut ilmu, lihat cari berbagai macam pelanggaran. Oh, tentunya saya nggak ada pelanggaran dong. Sampai susah kita untuk melihat dosa kita itu susah. Susah. Ya. Susah kita. Kenapa? Di depan kita banyak orang yang berbuat dosa. Contoh, ini masjid duduk nih. Kemudian di depan Bapak ada orang yang berbuat dosa. Mungkin di sini ada yang pacaran, di situ ada yang lagi nelpon yang bukan mahramnya, di situ ada yang lagi main judi, lagi apa? Saya tanya. Ya. Yang diingat oleh kita dosa dia bukan? Dosa dia pasti. Kita lupa rupanya. Keluar dari masjid masih tidak mengikuti sunnah. Kita lupa mungkin pakaian kita tidak mengikuti sunnah. Kita lupa ucapan kita mengejek orang lain dan lain sebagainya. Itulah kenapa kalau dosa di depan kita, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi sifat yang menjauhkan seseorang dari kebenaran itu adalah sifat sombong. Di antara varian sifat sombong tersebut yang berkembang adalah suudzon. Apa itu? Suudzon. Suudzonni bil muslim. Suudzon kepada sesama muslim. Lihat bagaimana Nabi SAW dalam riwayat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, iyyakum wadh-dhann, jauhi oleh kalian buruk sangka. Ya, buruk sangka. Fa inna dhanna akdzabul hadis, dan kita semua tahu bahwa sesungguhnya yang namanya buruk sangka itu adalah sedusta-dustanya ucapan. Jadi kalau orang berburuk sangka, itu dia lagi berdusta. Berdusta kepada orang, berdusta kepada hatinya, dia lagi buruk sangka. Dia nggak tahu keadaan orang, tapi dia berusaha menilai. Tapi menilainya dengan penilaian yang buruk. Bagaimana tidak dusta dia? Seburuk-buruknya dusta. Akdzabul hadis. Seburuk-buruknya dusta. Dusta saja sudah dosa. Ini seburuk-buruknya dusta. Kenapa? Karena tidak diucapkan mungkin dengan lisannya, tapi dengan hatinya. Melihat ada orang lain berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan pandangan dirinya, dia langsung suudzon. Bahkan betapa banyak seorang istri suudzon kepada suaminya, dan betapa banyak suami suudzon kepada istrinya. Begitu juga suudzon orang tua kepada anaknya, anak kepada kedua orang tuanya tanpa mengetahui penyebabnya seperti apa. Maka kata Nabi, iyyakum wadh-dhann, jauhi prasangka. Fa inna dhanna akdzabul hadis. Sesungguhnya prasangka buruk itu adalah seburuk-buruknya dusta. Ya.
Dan kemudian kata Nabi SAW, wala tajassasu, jangan kalian saling mencari apa? Kesalahan saudara kalian. Tajassus. Seorang mukmin tidak boleh tajassus, mencari-cari kesalahan saudaranya. Ilmunya banyak, tapi dicari-cari kesalahan, kecuali kalau kesalahan tersebut adalah yang bersifat syubhat, yang merusak agama. Itu memang harus dicari, karena kenapa? Karena dia menyebarkan ilmu. Mana kesalahannya harus diberitahu kepada umat. Wala tahassasu, jangan suka berbisik-bisik macam-macam. Ya. Seseorang itu melakukan perbuatan-perbuatan kepada saudara. Wala tanafasu, dan kemudian kata Nabi, jangan kalian saling bersaing satu dengan yang lainnya. Enggak usah saling bersaing. Wala tahasadu, dan jangan kalian saling hasad, dengki dan iri di antara kalian. Wala tabaghadu, dan jangan sekali-kali kalian itu saling marah. Dan kemudian wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi saudara kalian. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Menjadi hamba Allah yang bersaudara. Maka sombong ini adalah merupakan sifat yang tercela dalam Islam. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW, ya, bahwa sesungguhnya kesombongan itu akan menjauhkan seseorang dari kebenaran. Ya. Dan kesombongan ini akan membawa kepada neraka. Dan tidak akan masuk dalam surga orang-orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan. Jadi kesombongan itu sebagaimana definisi dari Nabi SAW, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan kemudian meremehkan manusia. Enggak boleh. Walaupun dengan hati kita meremehkan orang, enggak boleh. Ya, meremehkan seorang pendosa enggak boleh. Yang seharusnya kalau kita melihat ada seorang pendosa, bukan diremehkan, tapi didoakan, diberikan nasihat. Dan kalau sudah memberikan nasihat, jangan sombong. Banyak orang memberi nasihat ya, sombong. Wah, itu orang berbuat buruk. Ane udah ngasih nasihat sama dia, tapi dia nggak mau. Sombong. Sombong dia. Allahul musta'an. Karena di dalam sombong terdapat juga ujub. Kata para ulama, ujub bukan bagian dari sombong. Ya, tapi sebagian para ulama mengatakan ujub juga itu salah satu bagian daripada sombong dalam amal. Dia ingin menampakkan amalnya kepada manusia, agar manusia memuji dirinya atas apa yang dia lakukan. Yang manusia tidak mengetahui tentang hal tersebut. Dia rajin baca Quran, dia rajin saum, misalkan, nggak ada yang tahu hal tersebut. Tapi kalau lagi ngobrol sama orang, dia maunya ngasih tahu. Ditanya, dia kayaknya jalannya lemes, ya. Biar ditanya nanti, ente kayaknya lemes banget sekarang. Iya nih. Udah hampir 20 tahun aneh saum Senin Kemis. Wah, luar biasa. Pagi-pagi lemes pas beli nasi uduk. Ente lemes banget. Kenapa? Ente sakit? Enggak. Aneh lagi nyoba-nyoba nih udah hampir 2 bulan. Setiap tahajud itu 2 juz. Wah. Ya. Nah, mulai dia ingin diketahui amalnya. Makanya hendaknya seseorang mukmin itu jangan semua amal ditampakkan kepada manusia. Dia harus punya amalan yang hanya antara dirinya sama Allah yang mengetahui, dan tidak butuh manusia mengetahui hal tersebut sehingga manusia memujinya. Apa kata Nabi SAW? Allah apabila ingin memberikan kebaikan kepada seorang hamba, Allah buat dia lupa dengan amalnya. Allah buat dia lupa dengan amalnya. Kalau dia sudah lupa dengan amal, sehingga dia ketemu manusia, dia tidak menyebut amalnya. Kalau kita udah nasehatin orang, itu amalan tersembunyi. Jangan kita kasih tahu kepada orang lain. Ane udah nasehatin dia, emang dasar aja dia mau bandel. Dari mana kita tahu? Yang namanya nasihat bisa diterima cepat, bisa juga nanti. Baik, jadi sombong ini sangat berbahaya. Sombong ini adalah merupakan sifat yang sangat tercela. Ya. Bahkan dikatakan bahwa seseorang yang memiliki sifat sombong itu sangat sulit menerima kebenaran. Sulit sekali menerima kebenaran. Kenapa? Karena sombong ini merasa diri berada di atas kebenaran. Jadi semua dalil-dalil yang keluar dari para ulama, fatwa-fatwa para ulama, karena kesombongan dirinya.
Mungkin dia adalah seorang rajo, mungkin dia adalah seorang datuk, mungkin dia adalah seorang tokoh di mana? Di kampungnya, mungkin dia adalah seorang yang sudah mengajarkan hal-hal kepada manusia. Ya. Yang dulu sebelum ada dai yang menyampaikan kebenaran ke sana, sudah tersebar ajaran yang sesat yang dia sampaikan. Kemudian dia nggak mau rujuk kembali kepada kebenaran. Yang ada dia malah mempertahankan hujahnya. Oh, ini kan menurut ini baik, udah selesai. Ya. Akhirnya dia tidak mengikuti kebenaran. Sulit. Kebenaran itu tidak mungkin diterima oleh orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan. Kalaupun dia menerima kebenaran untuk sebuah kesombongan, kata para ulama. Orang yang aslinya memiliki sifat sombong, ini adalah sifat sombong ini, ya, itu karena ada beberapa hal. Ya. Jadi sifat sombong ini memang tumbuh itu dari jiwa, ya, karena memang dia juga sombong. Kalau disebutkan oleh Nabi SAW, al-mutafaihikun. Jadi kalau ngomong selalu meninggi terus dia. Di tengah manusia, dia nggak mau merendah di depan manusia. Di antara kesombongan ini adalah seseorang yang dia jaim. Tahu jaim? Apa jaim lah? Jaga image. Ya. Kalau di depan orang, oh saya kan orang baik, ya, nggak mungkin saya begini. Di depan orang ditampakkan amalnya yang baik-baik, ya. Di belakang berbeda. Jaim ini boleh dalam Islam selama masuk di dalam akhlak dan di dalamnya juga terdapat adab dan di dalamnya terdapat keikhlasan. Ya. Jadi kalau dalam adab itu termasuk, misalkan jaim ini termasuk bagian daripada adab. Misalkan seorang ulama, seorang ustadz tidak berlebih-lebihan dalam bercanda, nah ini tidak jadi masalah. Begitu juga bapak-bapak jaim, saya tidak mau jaga image, nggak mau saya bergaul dengan orang yang buruk, udah saya bergaul sama yang baik-baik saja. Nah, itu menjaga diri. Baik, barakallahu fiik. Jadi memang kesombongan ini merupakan sifat yang begitu besar, ya. Dan jangan biarkan kita mengikuti kesombongan ini. Kemudian yang kedua, sifat yang menjauhkan seseorang dari kebenaran, yaitu adalah iri. Memiliki sifat iri. Iri dengan apa yang diberikan kepada orang lain. Sehingga iri ini masuk ke di dalam hasad. Apa itu hasad? Hasad itu menginginkan kebaikan yang ada pada orang lain kepada dirinya, kemudian kebaikan itu hilang dari dalam diri orang ini. Ini akan jauh dari kebenaran. Orang yang hasad akan jauh dari kebenaran. Akan jauh. Apalagi kalau yang sudah menyampaikannya orang yang dia hasad. Ya. Ini kalau di dalam daurah-daurah para asatizah, ini sering para syekh itu sering menyampaikan. Jangan sampai ada hasad iri di kalangan para asatizah, para ustadz. Jangan sampai. Itu lebih berbahaya daripada iri di kalangan umat, bahkan di kalangan ibu-ibu. Ya. Karena ini pemicu daripada kerusakan dakwah Islam. Ini kerusakan daripada kebenaran. Karena akhirnya tersematlah di dalamnya sifat hizbiyah. Ustadz punya pemikiran tertentu, mencari akhirnya umat-umat yang loyal sama dia. Ya, pokoknya kalau ustadz ini, oh, ada dayang-dayangnya kanan dan kirinya, ya. Pokoknya harus begini-begini. Kalau bukan ustadz ini, pokoknya saya nggak mau. Akhirnya banyak kebenaran ditolak. Ketika terjadi persengketaan antara ustadz sepuh, ya, dengan salah satu ustadz yang lainnya, ustadz sunnah, maka ini umat ikut-ikutan, ya. Ikut-ikutan malah ngebully, yang ini ngebully ini, yang ini ngebully ini. Akhirnya kebenaran dari ustadz ini tidak diterima, ya, karena dia condong kepada sini nih. Kemudian kalau dia condong ke sini, yang dari sini tidak diterima. Pokoknya kalau sudah iri, semuanya kelihatannya jelek aja. Orang kalau sudah iri, dengki, yang baik kelihatannya apa? Jelek di depannya dia. Makanya orang yang iri akan jauh dari kebenaran. Akan jauh dari kebenaran.
Kalaupun dia mengikuti kebenaran, apa kata para ulama? Hanya waktu yang terbatas. Sesuai dengan kadar hawa nafsunya. Karena kenapa? Orang yang memiliki sifat iri dan hasad, kalaupun dia berada di atas kebenaran, kebenarannya pasti harus mengikuti iri dan hasadnya. Waliyadzubillah. Kalau kebenarannya tidak sinkron dengan iri dan hasadnya, dia akan mencari donor baru dia. Dia akan cari donor baru untuk mengeluarkan semua syahwat irinya dan dengkinya. Pertama dia iri, dengki sama ini. Kemudian rupanya di sini ada kebaikan. Akhirnya, oh ya, saya ikutin kebenaran di sini. Kayaknya lebih bagus lagi kebenaran. Akhirnya ke yang sini ditumbuhkan iri lagi. Ke yang sini ditumbuhkan kedengkian. Maka Nabi SAW melarang seseorang itu memiliki sifat hasad. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 54. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli? Ataukah mereka orang-orang Yahudi? Kenapa? Karena dengki ini adalah milik orang Yahudi. Disebutkan oleh kata para ulama, dengki itu milik orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu pasti dengki sama Islam. Lihat, kedengkian, iri orang Yahudi sama Islam luar biasa. Ya, ada dua yang salah satu yang diirikan oleh orang Yahudi. Yang pertama, kaum muslimin memiliki ucapan salam, assalamualaikum. Serempak semuanya. Nggak ada kaum muslimin yang ngerubah-rubah, nggak ada. Yang kedua, memiliki ucapan amin ketika waladhdallin. Iri. Kok bisa kompak ya? Ya, iri mereka. Ataukah mereka orang-orang Yahudi dengki kepada manusia, yakni kepada Muhammad dan orang-orang mukmin lantaran karunia yang Allah berikan kepada mereka, dan orang yang memiliki sifat iri nggak suka orang lain berada di atas hidayah. Dia maunya hidayah untuk dirinya sendiri. Dia datang ke pengajian, dia punya posisi yang bagus, dia nggak mau ngajak orang lain. Ada di dalam beberapa majelis, ya, di dalam beberapa majelis kajian dan daurah dan kajian rutin, ya, ada satu keluarga yang dia nggak mau. Banyak orang-orang yang mengatakan, coba Ustadz itu bisa nggak ngisi di sini? Nah dia nggak mau ngasih referensi. Kenapa? Nanti kalau Ustadz ini ngisi sana, nanti saya nggak kebagian lagi. Ya. Nanti saya nggak dikenal lagi kalau udah dikenalnya terlalu besar. Ini iri luar biasa. Dan itu terjadi di dalam dakwah sunnah. Ya, makanya para masyayikh ketika dalam pertama kali pembukaan dalam daurah itu selalu memberikan nasihat. Jangan ada iri. Karena jauh dari kebenaran. Kalaupun mengikuti kebenaran, itu pasti sesuai dengan apa? Syahwat irinya. Pasti begitu. Dengki yang luar biasa. Ya. Dan kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 109, wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki mereka. Karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri. Apalagi kalau sudah dalam persaingan masalah amal, wah, gak mau dia. Kalau orang yang iri ini bahaya. Datang di tengah-tengah kita orang-orang yang iri, bahaya. Tidak mau ada orang lain yang lebih baik dari dia. Ya, gak mau. Tayyib. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah sifat emosional. Sifat apa? Emosional. Ini termasuk bagian daripada sebenarnya emosional ini juga ada kaitannya juga dengan kesombongan, ya. Emosi. Ini kalau sifat emosional, Nabi SAW itu melarang. Ketika ada seseorang datang kepada Nabi SAW, "Ausini, berikan nasihat kepada saya ya Rasul." Apa kata Rasulullah? Jangan marah. Jangan marah. Qala la taghdab. Faraddada miraran, diucapin berulang-ulang, qala la taghdab. Jangan marah. Ya.
Karena emosi, marah, ini bisa jadi karena ada sebuah watak, ya, atau keadaan. Tapi kalau watak ini emosi ini bisa dirubah. Karena apa? Yang namanya marah datangnya dari mana? Dari syaitan. Maka kata Nabi SAW, apabila seseorang itu marah, ya, maka syaitan akan mengendalikan ucapan-ucapannya. Maka kita lihat beda antara orang marah, ya, dengan emosi yang meluap-luap, dengan orang yang marah karena menginginkan kebenaran. Kalau marah karena menginginkan kebenaran, dia marah karena terjadinya perbuatan maksiat di keluarganya. Dia marah. Tapi marahnya tidak ada mencela. Ya, marahnya tidak ada sumpah serapah. Ya, marahnya adalah berbentuk ketegasan untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Bagaimana Rasulullah SAW itu marah. Abu Bakar juga yang lembut begitu marah dia. Ketika Rasulullah dengan Aisyah terjadi pertikaian, Abu Bakar jadi hakimnya. Maka kemudian dimulai. Begitu dimulai sidang ini bertiga, ya. Kata Aisyah, wahai Muhammad, katakan yang sebenarnya. Dipukul mukanya sama siapa? Sama Abu Bakar. Kata Abu Bakar, semenjak kapan Muhammad berbicara dusta? Sampai kamu harus mengatakan, katakan wahai Muhammad yang sebenarnya. Ini marah dalam masalah-masalah yang seperti ini. Kita dengarkan azan. Baik. Barakallahu fiik. Jadi sifat iri ini adalah sifat yang begitu buruk. Maka harus dihilangkan melalui dari lingkungan-lingkungan kita. Dan sifat iri ini akan menjauhkan seseorang dari kebenaran juga. Seorang istri yang iri kepada kedudukan suaminya untuk ditaati, ya, maka akhirnya seorang istri ini tidak mau menerima bahwa suami itu adalah sebagai pemimpin dalam rumah tangga yang ditaati tanpa ada pilihan lain. Karena ketaatan itu tanpa ada pilihan lain. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, maka lil mu'minin, tidak pantas bagi mu'min laki-laki dan mu'min perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amra yakuna lahumul khiyarah. Apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu perkara, ada baginya pilihan yang lain. Maka seorang istri yang baik adalah istri yang taat kepada suaminya. Dan ketika suaminya marah, istrinya menundukkan dirinya. Dan dia mengatakan, aku tidak akan bisa tidur hatta tardha, sampai engkau ridho kepada aku. Tapi berbeda dengan wanita-wanita hari ini, yang tidak seperti wanita-wanita salaf terdahulu, yang mana mereka mengambil surga Allah Subhanahu wa taala dengan qadha yang ditetapkan oleh Allah kepada dirinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi para wanita, bagi para istri. Yang namanya pemimpin ditaati. Begitu juga misalkan seorang suami memiliki sifat iri. Wah, istri mah di rumah aja, suami capek-capek, enak, istri mah di rumah hanya ngurus anak. Ya, terjadi iri yang sangat luar biasa. Ini tidak demikian. Istri iri sama suaminya, suami iri dengan istrinya, anak iri dengan orang tuanya, tidak boleh. Maka sifat iri ini harus dihilangkan. Kemudian yang keempat, pembahasan kita pada hari ini, yaitu adalah sifat memperturutkan syahwat. Sifat memperturutkan syahwat. Kata Nabi SAW dalam hadis dari Abu Bazzah al-Islami, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, inna mimma ahsya alaikum syahawat, ya, sesungguhnya yang paling aku takuti, kata Nabi SAW, di antara kalian adalah syahwat, al-ghay, ya, syahwat, ya, yaitu yang mana syahwat tersebut fi butunikum wa furujikum, di perut kalian dan di farji kalian, wa mudillatil fitan, dan fitnah-fitnah yang menyesatkan. Jadi syahwat itu bukan hanya ada pada perut dan kemaluan, tetapi syahwat itu ada juga pada fitnah-fitnah yang menyesatkan. Karena manusia ini bersyahwat, ya,
Kalau orang sudah retorikanya bagus, hafalannya bagus, memukau, mendengar dia syubhat, diikuti oleh dia. Fitnah, kesesatan, kebodohan. Karena hakikatnya manusia ini zuluman jahula. Bodoh, ya, zalim dan bodoh. Makanya biar kita tidak bodoh, hanya mengikuti Allah dan Rasulnya. Semua kehidupan kita hanya mengikuti Allah dan Rasulnya. Bapak-bapak nggak bisa, ya, memilih pakaian sendiri yang pantas untuk seorang laki-laki. Nggak bisa, kecuali mengikuti sunnah. Pakaian laki-laki, kaki apa? Harus di atas mata kaki. Pakaiannya yang sopan. Pakaian takwa, apalagi kalau mau sholat, jangan pakai kaos, misalkan kaos yang buat tidur, tapi pakai walibasut takwa, misalkan pakaian takwa. Tapi kalau nggak ada, ya tetap sholat, jangan sampai pakai kaos sudah nggak usah sholat saya mah, ya nggak begitu. Ya. Perempuan juga nggak tahu pakaian yang pantas bagi perempuan untuk menjaga dirinya, kecuali dari Allah dan Rasulnya. Kita mendidik anak kita mengikuti Allah dan Rasulnya, cara bagi harta mengikuti Allah dan Rasulnya. Nggak bisa minum mengikuti Allah dan Rasulnya. Cara buang air hajat mengikuti Allah dan Rasulnya. Saya yakin di sini nggak ada bapak-bapak yang istinja dengan tangan kanan, nggak ada. Pasti istinja dengan tangan apa? Tangan kiri. Ya. Karena diajarkan itu oleh Nabi SAW ketika Salman Al-Farisi datang kepada dia, orang-orang musyrikin, yu'allimakum nabiikum hatta al-khira'ah. Nabi kalian mengajarkan sampai cara buang air hajat. Qalu ajal, betul. Ya. Bahwa sesungguhnya Nabi kami mengajarkan kepada kami kalau buang air hajat dan ketika kencing melarang bagi kami untuk menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Diajarkan. Dan hendaklah kami beristinja dengan batu, ya, dan tidak boleh beristinja dengan tulang atau kotoran hewan. Diajarkan. Ya. Makanya nggak bisa kita mengatur kehidupan kita kecuali mengikuti Allah dan Rasulnya. Manusia itu bodoh, hakikatnya bodoh, zalim sama dirinya sendiri, zalim. Ya, pasti zalim. Makanya syahwat itu jangan diikuti, jangan. Ya. Sesungguhnya orang yang mengikuti syahwatnya, syahwat yang benar itu adalah syahwat yang mengikuti Allah dan Rasulnya. Syahwat kepada istri, syahwat kepada makanan, syahwat kepada minuman. Ya, kita bersyahwat yang namanya minum syahwat nggak? Syahwat. Ya, bersyahwat sama hal-hal yang mubah nggak jadi masalah, selama tidak mengandung dosa. Kita bersyahwat sama motor, ya. Tapi syahwat kita dikendalikan. Oh, jangan riba, jangan kredit riba. Kalau gitu apa? Minta sama Allah, datang ke masjid, sholat malam, dan lain sebagainya di rumah, sembunyi-sembunyi minta. Konsultasi sama Allah, ya Rabb, motor saya sudah jelek, mogok-mogok terus. Dan engkau tahu ini kenikmatan yang luar biasa. Saya bersyukur kepadamu, ya Rabb. Tapi bagus ya kalau dalam doa, jangan menyebutkan keburukan. Ya Rob, engkau sudah hampir 7 tahun memberikan saya motor. Alhamdulillah, saya bisa kemana-mana dengan motor ini. Kenikmatan yang luar biasa. Dan engkau sering memberikan kepada saya pahala berupa rantai putus. Saya sabar. Ya, engkau memberikan pahala kepada saya. Tiba-tiba ban kempes di jalanan malam-malam, gak ada yang menolong saya kecuali engkau, ya Rob. Dan engkau tahu hal ini. Ya, ganti yang lebih bagus ya. Minta sama Allah. Kita kadang-kadang karena sudah banyaknya riba di mana-mana, disebarin riba. Jadi kayaknya solusi hidup kita kalau mau punya kendaraan, kalau mau punya rumah, kalau mau punya elektronik, riba. Ya. Ya. Ini kan aneh. Jangan sampai Bapak karena sudah banyaknya homer di mana-mana, solusi kalau haus minumnya apa? Homer. Sudah banyak babi di mana-mana, dijual, akhirnya begitu lapar yang diingat apa? Babi. Sudah banyak zina di mana-mana, begitu bersyahwat yang diingat zina. Kalau dalam bahasa orang Pantura apa? Jajan. Ya. Karena melihat banyaknya apa? Keburukan. Kita waktu sedikit lagi untuk menjawab pertanyaan. Karena banyaknya apa? Keburukan. Maka jangan pernah jadikan dosa itu sebagai solusi.
solusi. Oh, biar masuk proyek ini pakai suap. Akhirnya jadi solusi buat dia. Solusinya dosa. Nauzubillah. Coba kita jangan berpikir kalau lagi haus minum Homer gitu, Pak. Paham gak maksudnya, Pak? Lagi haus jangan mikirin, wah ada Homer nih. Jangan. Mau punya motor jangan mikirin, wah kan ada kredit, riba, DP 500.000 dapat NMAX. Ya, hitung-hitung inilah. Kita nggak mungkin punya rumah lah kalau nggak kredit. Ini udah, pokoknya gini aja. Sampai ada, udah ngaji. Ya, dan murid saya juga. Selesai usul salasah, qawaidul arba, sittatul mawadi. Hafal juga. Tapi, dia solusi beli rumahnya di Maja sana pakai kredit riba. Bahkan kata istrinya dia ngomong apa? Iya, kata suami saya, kalau memang diberi kemudahan sampai di ACC, berarti ini rezeki, memang petunjuk dari Allah katanya. Ah, ini syubhatnya. Ya. Ya. Ini kan gampang, namanya gampang berarti Allah Maha memberikan kemudahan. Kalau memang ini buruk, nggak diizinkan sama Allah. Allahu Akbar. Ya, rupanya hilang itu qawaidul arba'nya hilang. Ya, sittatul mawadi min sirah hilang. Kitab tauhidnya lupa rupanya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika suami sadar atau tidak sadar dari sikap atau lisannya kadang menyakiti hati istri? Nah, ini. Ya. Menyakiti hati istri secara sengaja tidak boleh. Tapi kalau menyakiti hati istri sengaja, tapi dia memberikan nasihat, ini nasihat. Tapi kalau memang begini, yang namanya nasihat, itu pasti sakit nggak diterimanya? Sakit. Orang lagi luka, dikasih betadin yang menyembuhkan saja, yang mengobati, nggak mau, sakit. Makanya kadarnya dalam masalah ini, apabila menyakitinya itu adalah nasihat. Ya, oh istri suami saya kalau ngasih nasihat, istri saya misalkan kalau ngasih, bang, kamu gimana sih bang? Jadi laki-laki nyari duit doang capek, miskin mah iya, tapi sholat malam nggak pernah, sholat berjamaah nggak pernah, baca Quran nggak pernah, kerjanya mancing doang. Misalkan contoh, ini nasihat. Nasihat. Seorang istri dengan tulus mengucapkan itu kepada suaminya, biar suaminya itu ayo berubah. Ya, jangan pemalas sholat malam, ini sholat nggak di masjid, pemalas, beli rokok mah iya, ya, tapi miskin hidupnya. Allahul musta'an. Ya, udah gitu kalau ngomong tinggi banget misalkan. Nah, ini istri kan ngasih nasihat. Begitu juga suami ketika memberikan nasihat. Itu pakaian jangan begitu, jangan tabarruj, kalau keluar rumah jangan begitu. Ya, wanita diam-diam di rumah, awas aurat kelihatan. Ya, terus ketika istri ngelihat yang macam-macam di HP, dirikan nasihat, oh begitu yang dilihat, nggak boleh, jangan. Ini kalau adalah nasihat, terima, walaupun sakit. Tapi kalau menyakiti istri dengan cara menyia-nyiakan dia, mengejeknya, menghinanya, ini tidak boleh. Kata Nabi SAW, ya, la yafruq mu'minun mu'minah. Ya, tidak boleh seorang suami menghina istrinya, merendahkan istrinya, nggak boleh. Kata Nabi, apabila kamu melihat dari istri kamu sesuatu yang kamu tidak suka, tapi masih banyak dari istri yang kamu suka, maka tidak boleh dihina, tidak boleh diledek, tidak boleh direndahkan. Ah, kamu perempuan di rumah aja kerjanya kayak begitu lagi, ngatur-ngatur suami. Ah, nggak boleh. Berlemah lembutlah kepada istri. Apa kata Nabi? Istausu binisa'i khairan. Wahai para suami, diwasiatkan oleh Nabi berbuat baik kepada istrinya. Berbuat baik. Nggak boleh kita menyakiti istri dengan sengaja. Adapun seorang wanita, apabila itu adalah nasihat, walaupun hatinya sakit, hendaklah dia berintrospeksi diri. Oh, mungkin sayanya yang rusak hati saya sehingga ketika diberikan nasihat, saya tidak menerimanya. Ya, maka bagaimana caranya? Kadang-kadang berat kita menerima nasihat dari suami, maka hendaklah hadir ke majelis ilmu. Salah satu solusi agar kita mudah menerima nasihat, memiliki jiwa yang hanif, hadir ke majelis ilmu. Udah, nggak ada yang lain. Tapi kalau kita sulit menerima nasihat, tapi lebih banyak kepada ibadah yang sholat malam, baca Quran, semakin susah menerima nasihat. Wallahi, kata para ulama. Apabila kita susah menerima nasihat, satu-satunya jalan apa? Hadir ke majelis ilmu. Datang ke orang-orang fakir dan miskin. Itu. Kalau fokus aja, oh saya susah menerima nasihat, akhirnya apa? Dia sholat malam, dia baca Quran, malah tambah besar.
malah tambah merasa besar. Oh, saya udah nggak butuh nasihat kalau begitu. Lihat, ibadah saya semakin bagus. Datang ke majelis ilmu. Ya, jadi seperti itu. Kalau dia tidak sengaja, ya kadang-kadang suami kalau tidak sengaja dia menyakiti istrinya, beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Penilaian bahwa dia seorang muslim adalah sampai dia meninggal dunia. Mohon penjelasannya. Thayyib. Memang ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita jangan takjub dengan orang apabila dia beramal sampai kita benar-benar melihat dia mati dalam keadaan seperti apa. Makanya seorang mukmin kalau cinta enggak terlalu besar cintanya sampai berlebihan, kalau benci, bencinya juga tidak berlebih-lebihan, ada standarnya. Maka seseorang itu dilihat apakah dia muslim yang benar, kita lihat pada saat dia meninggal dunia. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung daripada akhirnya. Ya. Makanya banyak ada seorang ulama yang dia menulis kitab tapi dia mati dalam keadaan majusi, ateis, dia tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, karena mempelajari filsafat, karena mempelajari ilmu kalam, akhirnya dia jatuh kepada sifat-sifat orang-orang majusi dan sifat-sifat orang ateis, ya. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua dan menjauhkan kita dari segala keburukan. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.